Jangan dibaca jika tidak mau khasiat keajaiban surah Al-Ikhlas. Sebaliknya, jika mau menjaga dan baca surah Al-Ikhlas di 9 waktu mustajab, akan dihindarkan, dijauhkan Allah dari kesulitan hidup di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat beriman, channel Rakam Azwaja yang selalu dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jazakumullah khairon kasiron, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga pemirsa diberikan kesehatan yang sehat walafiat, umurnya yang barokah, dimudahkan menjemput rezekinya, dilunaskan amanah hutangnya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini diberi nama Surah Al-Ikhlas lantaran dia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan di akhirat, dari kesusahan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam di alam kubur, serta dari semua kesulitan yang akan terjadi di hari kiamat. Surah Al-Ikhlas seperti surah-surah yang lain yang mempunyai banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Ada saat tertentu yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surah Al-Ikhlas. Adalah 9 waktu saat yang disarankan untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, di waktu pagi dan sore hari. Pada waktu pagi dan sore kita dianjurkan menjaganya. Jangan ditinggalkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Keutamaannya untuk menjagamu dari segala keburukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surah Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq saat sore serta pagi sebanyak 3 kali. Jadi dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari semua keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Yang kedua, diwirid selesai sholat setelah salam. Seusai sholat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawidat di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Syekh Al-Albani menyampaikan kalau hadis ini sahih. Yang disebut muawidat yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga, dibaca saat mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca saat 2 rakaat qobliyah subuh yaitu Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, serta Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Albani mengatakan kalau hadis ini sahih. Kemudian yang keempat, dibaca saat mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak bisa mengkalkulasi lantaran begitu sering saya mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membaca surah pada 2 rakaat ba'diyah maghrib serta pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun surah Al-Kafirun serta Qul wallahu ahad surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang kelima, dibaca saat mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Dari Abdullah bin Jurais berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca Nabi saat sholat witir? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama Sabihisma Rabbiyal A'la surah Al-A'la, pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun surah Al-Kafirun, serta pada rakaat ketiga Qul wallahu ahad surah Al-Ikhlas serta Muawwidzatain surat Al-Falaq serta An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi dan Ahmad. Yang keenam, dibaca saat mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Zabir bin Samro berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa saat sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun serta Qul wallahu ahad. Syekh Al-Albani mengatakan sanad hadis ini sahih. Kemudian yang ketujuh, saat sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim sesudah tawaf. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dengan Ka'bah. Lantas beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat itu beliau membaca Qul wallahu ahad surah Al-Ikhlas serta Qul ya ayyuhal kafirun surah Al-Kafirun. Dalam kisah yang lain disebutkan beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun serta Qul wallahu ahad surah Al-Ikhlas. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Hajatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada halaman 56. Kemudian yang kedelapan, sebelum tidur, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat ada di tempat tidur di setiap malam, beliau menghimpun kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan itu ditiup serta dibacakan Qul wallahu ahad surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq serta Qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota badan yang dapat dijangkau, diawali dari kepala, muka, serta badan sisi depan. Beliau lakukan yang demikian sejumlah 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, saat ingin meruqyah, membaca doa serta wirid untuk penyembuhan saat sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan tidur, beliau bakal meniupkan ke telapak tangannya sembari membaca Qul wallahu ahad surah Al-Ikhlas serta Muawwidzatain surah An-Nas dan Al-Falaq. Lalu beliau mengusapkan ke wajah serta semua badannya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal semacam itu, sama dengan saat beliau akan tidur. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, sahabat beriman yang dirahmati Allah, walaupun ada anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang 9 waktu untuk membaca surah Al-Ikhlas, kita juga bisa mengamalkan terus dengan terbiasa membacanya di setiap keadaan, baik saat kita duduk, berjalan, dan di kegiatan lainnya. Karena begitu dahsyatnya khasiat surah Al-Ikhlas, juga sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron wa jazakumullah aksana jasa wa jasallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.